Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa nabiyyuh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah limpahan rahmatnya, hidayahnya, serta maghfirahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan kewajiban kita bersama, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Dan kedua kalinya salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat Nabiullah Muhammad, kita dibawa dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah. Karena berkat Nabiullah Muhammad, kita dibawa dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang, yakni adanya Islamul Iman yang kita rasakan pada siang hari ini. Hadirin salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berdiri di sini tiada henti-hentinya berwasiat untuk diri khatib pribadi khususnya dan umumnya kepada hadirin sekalian dengan harapan agar semoga kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtithalu awamirillah wa jitnabun nawahi, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Hadirin salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran adalah sifat mulia yang telah diwariskan oleh para nabi dan rasul. Kesabaran adalah salah satu sifat yang menjadi sifat para ulama. Sifat kesabaran adalah menjadi salah satu sifat yang wajib diteladankan atau wajib diterapkan oleh seluruh umat Islam di dunia. Kesabaran adalah memaksakan diri seorang hamba untuk menanggung atau menerima segala sesuatu yang tidak dia sukai dan menerima ataupun siap berpisah terhadap segala sesuatu yang dia cintai. Itulah kesabaran. Menurut Imam Ghazali, kata sabar beserta turunannya itu berada di lebih 70 tempat dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam Quran surah An-Nahl ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanajziyannahum sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Walanajziyannahum sabaru ajrahum, dan pasti kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang terbaik kepada atas apa yang mereka kerjakan. Dan juga di ayat yang lain di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 20 itu diterangkan bahwasannya salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan, kesejahteraan atasmu karena kesabaranmu. Fa ni'ma uqbaddar.
maka alangkah nikmatnya tempat berkesudahan itu atau akhirat. Hadirin salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran bukan berarti orang pengecut, kesabaran bukan berarti orang yang lemah. Orang yang sabar bukan berarti dia adalah orang yang tidak kuat. Justru sebaliknya, orang yang sabar adalah dia yang pemberani. Orang yang sabar ialah orang yang tidak lemah. Orang yang sabar ialah orang yang kuat. Alhasil, salah satu ulama yang terkemuka, ulama besar, tokoh besar pada zaman sekarang, guru sejuta umat, mengatakan Al-Habib Umar bin Hafidh. Beliau berkata, bahwasanya kesabaran itu ada 3 macam bentuknya. As-sabru salah satu. Kesabaran itu ada 3. Yang pertama adalah as-sabru 'inda ta'ah, yaitu kesabaran dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan pada hari ini, di cuaca yang siang hari ini, di cuaca yang sangat panas ini, kita semua rela meninggalkan pekerjaan kita. Kita semua rela meninggalkan aktivitas kita. Kita semua rela meninggalkan kepentingan-kepentingan kita di luar sana demi melaksanakan kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita semua, yaitu menjalankan salat Jumat pada hari Jumat. Oleh karena itu para hadirin, salah satu bentuk ketaatan itu banyak sekali ragamnya. Salah satu bentuk ketaatan seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, ataupun membaca Al-Quran, itu adalah salah satu bentuk ketaatan yang sering kita lakukan dan mudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, bahkan para ulama telah menganjurkan kepada kita untuk senantiasa selalu berbuat sabar, selalu menantikan sabar, selalu menerapkan rasa sabar dalam setiap perbuatan-perbuatan ketaatan yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menurut Al-Habib Umar bin Hafidh, kesabaran yang bentuk nomor 2 adalah as-sabru 'indan nafsi atau as-sabru 'indal haram, yaitu bersabar dalam menghindari hawa nafsu, yaitu bersabar dalam meninggalkan maksiat. Maksiat itu banyak bentuk rupanya. Karena banyak bentuk rupanya, oleh karena itu kita sering terjerumus di dalamnya. Betapa banyak di antara kita, tanpa kita sadari di setiap langkah kita, ternyata kita melakukan maksiat. Maksiat mata, kita kerap kali melihat hal-hal yang diharamkan, melihat aurat-aurat yang diharamkan, ataupun zina telinga, kita senantiasa mendengarkan suara-suara yang diharamkan, suara ghibah, suara gosip, dan lain sebagainya, ataupun zina kaki. Kita pula tidak sadar, bahkan kita tidak menyadarkan diri ketika kita beraktivitas, barangkali kaki ini pernah melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun zina tangan, mungkin kita pernah menyadari ataupun kita tidak sadar, tangan ini pernah mengambil hak-hak yang tidak ditentukan oleh syariat. Oleh karena itu, as-sabru 'indan nafsi, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan, itu hukumnya wajib. Bahkan sebagian ulama mengatakan meninggalkan kemaksiatan itu hukumnya wajib, dan mengerjakan sunnah itu hukumnya sunnah. Dan itu adalah yang lebih baik, meninggalkan maksiat daripada mengerjakan sunnah. Karena meninggalkan maksiat itu hukumnya wajib, sedangkan mengerjakan sunnah itu hukumnya sunnah. Tetapi ini pekerjaan berat para hadirin, pekerjaan yang begitu sulit, karena begitu tadi, maksiat itu banyak sekali rupanya, yang bahkan tidak tampak oleh kita, yang bahkan tidak disengaja oleh kita, yang bahkan tidak disadari oleh kita semua. Selanjutnya yaitu as-sabru 'indal musibah. Nah, inilah kesabaran yang mesti kita jaga, kesabaran yang mesti kita lakukan, karena tiap hari tentunya setiap manusia, setiap umat Islam pasti memiliki musibah tersendiri dalam hidupnya.
As-sabru indan musibah yaitu bersabar dalam melakukan ataupun dalam ketika kita mendapatkan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah itu bentuknya berbagai rupa pula. Ada musibah ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Maka ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, janganlah bersedih dalam berlarut-larut. Janganlah menangis dalam hal-hal yang di luar kewajaran. Hal ini pula pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menerapkan bersabar dalam musibah. Suatu ketika Rasulullah SAW itu pernah ditinggalkan oleh anaknya yang dicintainya, yaitu Ibrahim. Ketika Ibrahim wafat, betapa sedihnya hati Rasulullah, betapa pedihnya hati Rasulullah ditinggalkan oleh anaknya yang dicintainya, yang masih kecil di saat itu. Tetapi Rasulullah tetap tegar, tetapi Rasulullah tetap bersabar, karena Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada umatnya bahwa bersabar dalam musibah itu sangat penting. Bersabar dalam musibah itu betapa banyak pahalanya. Apalagi pada zaman sekarang, bersabar dalam segala hal yang di luar dugaan kita. Bersabar sembako mahal, bersabar harga naik, bersabar seluruhnya. Itu adalah salah satu bentuk kesabaran kita dalam menghadapi musibah. Oleh karena itu para hadirin, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wallahu yuridu bihi khairan yusibu minhu." Allah akan berkehendak baik. Ketika Allah berkehendak baik kepada seseorang, maka yusibu minhu, Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Ini adalah salah satu bentuk rasa cinta Allah kepada salah satu hambanya. Ini adalah bentuk salah satu rasa istimewa dari Allah kepada hambanya. Ketika seorang hamba itu senantiasa diberikan musibah terus-menerus dalam hidupnya. Percayalah, itu adalah salah satu anugerah dari Allah. Itu adalah salah satu hal hikmah yang ingin Allah berikan kepada kita. Karena kita tidak mengetahui hikmah apa yang akan Allah berikan kepada kita. Anugerah apa yang akan Allah berikan kepada kita. Karena itulah kita harus senantiasa bersabar dalam musibah. Musibah-musibah itu ketika kita melakukan kesabaran tersebut, niscaya Allah akan memberikan balasan di luar dugaan ataupun balasan yang sangat setimpal. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10. Innama yufassabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang dicukupi pahala mereka dengan tanpa batas ataupun tanpa hisab. Al-Imam Auza'i berpendapat bahwasannya pahalanya tidak ditambah, pahalanya tidak dihisab, bahkan terus bertambah seperti itu. Oleh karena itu para hadirin, kita mumpung masih hidup, kita masih bernyawa, raga kita masih berada di atas bumi ini, masih belum berada di bawah tanah. Marilah kita senantiasa mengingat Allah selalu di mana saja. Dalam rasa bentuk sabar, dalam rasa bentuk kesabaran-kesabaran yang telah diajarkan oleh ulama kita, oleh para sesepuh kita, oleh para orang tua kita. Karena kesabaran itu tidak memandang agama. Kesabaran itu tidak melihat siapapun. Siapapun ketika dia berbuat sabar, niscaya dia akan menjadi orang yang mulia. Hadirin salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini, demikian khutbah yang singkat dari khatib. Khatib mengingat salah satu perkataan ulama Sayyidina Abu Bakar As-Sakran, qalilun qarra khairum min katsirin farra. Sedikit tapi melekat itu lebih baik daripada banyak tapi hilang. Meskipun hal-hal yang telah disampaikan oleh khatib itu sedikit, tetapi senantiasa diingat
senantiasa melekat dalam hati hadirin sekalian, itu lebih baik daripada apa nantinya yang akan disampaikan itu banyak tetapi hilang seketika dan tidak diaplikasikan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang sabar. Semoga kita semua menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.